Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Julianto Dwi Putra, NPM 1708101008, ingin mempresentasikan mengenai klasifikasi dan clustering. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi. Klasifikasi adalah proses kategorisasi di mana objek dikenali, dibedakan dan dipahami berdasarkan set data pelatihan. Klasifikasi adalah teknik belajar yang diawasi di mana suatu set pelatihan dan pengamatan yang didefinisikan dengan benar tersedia. Pendekatan klasifikasi. Salah satu pendekatan klasifikasi adalah pendekatan neural network. Dalam pendekatan ini, neural network dilatih dengan menggunakan data yang sudah diketahui untuk dimasukkan ke dalam kelompok data tertentu. Setelah pelatihan, prosesnya cukup sederhana, yaitu dengan memasukkan data baru atau yang tidak termasuk dalam data training ke dalam neural network. Lalu, neural network akan memberikan informasi termasuk ke dalam kelompok manakah data baru tersebut. Tujuan klasifikasi. Klasifikasi memiliki tujuan untuk mengklasifikasikan suatu data ke dalam kelompok kelas yang sudah ada. Tidak akan ada pembentukan kelompok baru, dan biasanya prosesnya supervised, dalam arti ada training yang dilakukan. Algoritma klasifikasi. Algoritma yang menerapkan klasifikasi sering dikenal sebagai classifier, dan pengamatan sering dikenal sebagai instance. Algoritma Cannier-Snaickford dan algoritma decision tree adalah algoritma klasifikasi yang paling terkenal yang digunakan dalam data mining. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai clustering. Algoritma clustering merupakan algoritma pengelompokan sejumlah data menjadi kelompok-kelompok data tertentu atau cluster. Objek data yang terletak di dalam satu cluster harus mempunyai kemiripan, sedangkan yang tidak berada di dalam satu cluster tidak mempunyai kemiripan. Di sini ada contoh clustering, di mana terdapat dua cluster. Yang pertama cluster 1 dan cluster 2. Kemudian ada 3 bulet-bulet yang merupakan belum ada anggota dari cluster 1 atau cluster 2. Nah, di sini bulatan merah ini adalah anggota baru yang dimana ingin masuk atau ingin apakah cocok masuk ke cluster 1 atau cluster 2. Kembali lagi ke pembahasan sebelumnya bahwa objek data yang terletak di dalam satu cluster harus mempunyai kemiripan, sedangkan yang tidak berada di dalam satu cluster tidak mempunyai kemiripan. Sehingga 3 bulatan merah ini adalah anggota cluster yang tidak memiliki kemiripan pada cluster 1 maupun cluster 2. Sehingga pada bulatan merah ini tidak berada di dalam anggota cluster 1 maupun anggota cluster 2. Clustering adalah metode pengelompokan objek sedemikian rupa sehingga objek dengan fitur serupa saling berdekatan dan objek dengan fitur yang berbeda terpisah. Ini adalah teknik umum untuk analisis data statistik yang digunakan dalam pembelajaran mesin dan data mining. Clustering dapat digunakan untuk analisis data eksploratif dan generalisasi. Tujuan clustering. Clustering atau clusterisasi adalah salah satu alat bantu pada data mining yang bertujuan mengelompokkan objek-objek ke dalam cluster-cluster. Dengan menggunakan clusterisasi, dapat mengidentifikasi daerah yang padat, menemukan pola-pola distribusi secara keseluruhan, dan menemukan keterkaitan yang menarik antara atribut-atribut data. Dalam data mining, usaha difokuskan pada metode-metode penemuan untuk klaster pada basis data, berukuran besar secara efektif dan efisien. Pendekatan clustering. Pada umumnya terdapat dua pendekatan clustering, yaitu pendekatan partisi dan pendekatan hierarki. Clustering dengan satu pendekatan partisi merupakan pengelompokan data dari satu kelompok besar kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil.
Algoritma clustering. Contoh algoritma clustering dengan pendekatan partisi adalah K-means clustering. Clustering dengan pendekatan hierarki atau sering disebut dengan hierarchical clustering mengelompokkan data dengan menggabungkan masing-masing record atau individu pada data menjadi cluster-cluster. Contoh algoritma clustering dengan pendekatan hierarki adalah agglomerative hierarchical clustering. Kesimpulan. Yang pertama, dataset yang digunakan pada clustering tidak menampilkan kelas atau target atribut. Sedangkan dataset yang digunakan pada classification mutlak harus menampilkan kelas atau target atribut. Pengetahuan yang dihasilkan oleh metode clustering berupa cluster. Yang kedua, pengetahuan yang dihasilkan oleh metode classification berupa selain cluster atau bisa decision tree, rule set, weight pada backpropagation, dan lain-lain. Kesimpulan yang ketiga, clustering dipakai ketika tidak diketahuinya bagaimana data harus dikelompokkan. Jumlah kelompok diasumsikan sendiri tanpa ditentukan terlebih dahulu. Keluaran pendekatan ini adalah data yang sudah dikelompokkan. Classification terdapat informasi mengenai bagaimana data tersebut dikelompokkan. Kemudian dilakukan training pada sistem dengan data yang sudah diberikan label atau ke dalam kelompok manakah data tersebut dikelompokkan. Selanjutnya, sistem akan mengklasifikasikan data-data yang baru ke dalam kelompok yang ada. Tidak akan ada pertambahan kelompok. Ini adalah sumber yang saya dapat dari internet untuk menyusun presentasi yang saya jelaskan sebelumnya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.